saya bisa dipaksa pulang ya, saudara ya. Jadi saya lepaskan kewarganegaraan saya ganti. Coba begitu, saudara ya. Begitu begitu cintanya saya sampai Indonesia, saking cintanya saya harus lepaskan kewarganegaraan saya supaya saya bisa berbuat sesuatu bagi Indonesia coba. Padahal kan saya kalau di sini cuma tinggal udah nikmati hidup saja kan, ya enggak? Saya tinggal nikmati hidup saja. Kenapa saya harus ngurusin Indonesia, saudara? Kenapa sih saya harus ngurusin Indonesia? Apa Anda nggak kepikir itu? Sebodoh itukah saya? Kan enggak kan? Di sini hidup saya sudah enak, saudara ya. Kenapa masih harus ngurusin Indonesia? Nah, LP-nya sudah dibuat, kita lagi mau monitor, doakan. Nanti saya kasih fotonya ya. Kita kasih makan Indonesia tiap malam. Kita bikin buku Pancasila, kita nulis, ya. Kita tidak main-main, saudara ya, dengan apa yang saya lakukan ini. Anda kira saya nggak tahu resikonya, taruhannya nyawa ini, saudara. Ya, taruhannya adalah nyawa. Harusnya saya kan tinggal enak-enak saja diem, kayak orang-orang lain sudah dapat suaka mah diem. Kenapa kita masih peduli, saudara? Oke, begitu pengumumannya ya. Jadi saudara, ininya ya. Kemarin saya kasih laporan hari apa ya kemarin ketemu Ibu Koni ya? Senin ya? Saya sampai lupa hari ya. Saya udah jalannya udah kemarin. Saya sampai lupa hari. Hari Senin ya saya ketemu Ibu Koni ya. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar saudara ya. Kemarin menarik sekali ya pertemuan saya dengan Ibu Koni ya. Kita ada diskusi 2024 ya. Cuman saya nggak akan ceritakan semuanya karena rahasia saudara ya. Kita ketemu di Den Haag, saudara ya. Kita ketemu di Den Haag. Dan nanti kita juga dalam waktu dekat, mudah-mudahan Pak Tobing dengan Pak Ponto serta tim Galarua juga bisa berangkat ke Den Haag ya. Kita akan ketemu sama-sama. Kita bicara serius ya masalah 2024. Hari ini tim Galarua kalau nggak salah lagi di Lampung ya. Entah udah pulang atau belum itu ya. Bersama dengan lawyer kita dari Pak Adi Nugroho ya, alumni SMA Negeri 1 Tegal juga, sesama alumni saya saudara ya. Walaupun kita sempat ini ya berseberangan, sempat berseberangan. Ya tetapi bagaimanapun juga ya alumni ya saudara ya, mau gimana. Sebentar. Bentar ya. Ini saya upload di YouTube Community ya fotonya ya. Mana ini? Terima kasih ya, Yang. Nah, ini dia. Eng ing eng. Katun kepanasan. Waduh, banyak yang kepanasan saudara ya. Dr. JPZ, Fit, Dr. Koni Rahakundini ya. Diskusi Indonesia 2024. Jadi usia kita bicara ya memang nggak lama ya karena Ibu Koni sedang dengan rombongan DPR dan yang lain-lain ya. Kita ngomong cepat tapi sangat berbobot ya. Saya juga dikasih buku beliau, ya. Saya udah pesan buku beliau udah lama sebenarnya ya. Ya, Aku Adalah Peluru, itu ya judulnya ya. Itu bukunya bagus sekali. Saya baru baca beberapa halaman saja ya karena saya lagi sibuk kuliah juga. Nah ini saudara, kita memang ada rencana ya.
Kita ada rencana benar-benar, kita serius, kita nggak main-main, saudara ya. Enggak, ini kok nggak mau. Ya, nah kita sangat serius sekali dengan ini, saudara ya, dengan itu di tangan saya ada buku ya, buku beliau ya. Aku adalah peluru. Nah, kita sedang rencanakan ya bagaimana kita bisa membuat Indonesia. Beliau sempat nanya, kenapa kamu masih ngurusin Indonesia? Eh, enggak, pertamanya kenapa kamu lepaskan warga negara Indonesia? Ya kalau saya nggak lepaskan warga negara Indonesia, saya bisa dipaksa pulang ya, saudara ya. Jadi saya lepaskan kewarganegaraan saya ganti. Coba begitu, saudara ya. Begitu begitu cintanya saya sampai Indonesia, saking cintanya saya harus lepaskan kewarganegaraan saya supaya saya bisa berbuat sesuatu bagi Indonesia. Coba. Padahal kan saya kalau di sini cuma tinggal udah nikmati hidup saja kan, ya enggak? Saya tinggal nikmati hidup saja. Kenapa saya harus ngurusin Indonesia, saudara? Kenapa sih saya harus ngurusin Indonesia? Apa Anda nggak kepikir itu? Sebodoh itukah saya? Kan enggak kan? Di sini hidup saya sudah enak, saudara ya. Kenapa masih harus ngurusin Indonesia? Nah, sebab selama ini nggak ada yang ngurusin Indonesia. Percaya nggak? Jangan ngomong ada, sebut satu orang. Siapa yang ngurusin Indonesia? Nggak ada, saudara. Kalau ada pun retorika, satu. 90% orang-orang yang ngaku ngurusin Indonesia, peduli dengan Indonesia, itu semua retorika. Buahnya apa? Ya kan, karyanya apa? 90% yang ngomong berkarya bagi Indonesia itu retorika, saudara. Kalau Nabi ke-26 dan gerombolannya, jelas, saudara, yang kita lakukan. Hari ini kita laporkan, sudah diterima LP-nya ya, saudara ya, yang orang yang melagrang gereja, mau nutup gereja yang di Lampung itu kita laporkan ke polisi hari ini, saudara, di Polda Lampung. LP-nya sudah dibuat, kita lagi mau monitor, doakan. Nanti saya kasih fotonya ya. Kita kasih makan Indonesia tiap malam. Kita bikin buku Pancasila, kita nulis, ya. Kita tidak main-main, saudara ya, dengan apa yang saya lakukan ini. Anda kira saya nggak tahu resikonya, taruhannya nyawa ini, saudara. Ya, taruhannya adalah nyawa. Harusnya saya kan tinggal enak-enak saja diem, kayak orang-orang lain sudah dapat suaka mah diem. Kenapa kita masih peduli, saudara? Kenapa kita masih peduli? Karena cinta, ya. Karena cinta kita kepada Indonesia, saudara ya. Cinta saya kepada Indonesia. Sehingga saya harus melepaskan demi saya apa? Supaya saya bisa dapat ini, supaya saya bisa dapat eh, kebebasan untuk berbicara sekeras mungkin, saudara. Apakah saya anti Islam? Tidak, saya tidak pernah anti Islam. Ya, tolong YouTubers alap-alap YouTube, tolong dipotong yang ini ya. Saya tidak pernah anti Islam. Saya tidak pernah membenci orang-orang Muslim. Tetapi yang saya lakukan adalah sebuah kritik sosial terhadap hegemoni agama dan kebodohan orang-orang Islam mayoritas di Indonesia di dalam beragama sehingga mengabaikan budaya leluhur Indonesia dan akibatnya banyak orang minoritas yang kaum minoritas menjadi tertindas dan teraniaya dan bahkan orang-orang ini dimakan oleh Ibu Pertiwi. Ya kan? Dikorbankan demi Ibu Pertiwi. Tidak ada harimau makan anaknya, tapi Ibu Pertiwi Indonesia memakan anak-anaknya dengan rakus. Dari mulai tragedi pembantaian 3 juta orang-orang yang dituduh komunis oleh orang NU Nahdlatul Ulama, ya, sampai dengan pembakaran penutupan 1.000 gereja di zaman era reformasi sampai dengan hari ini, kasus 98 dan banyak sekali kasus-kasus yang lain, ya. Belum lagi teman saya Omega Suparno yang dibunuh itu di Jawa Tengah ya. Dicincang, saudara ya, dibunuh itu dicincang dan masih banyak lagi. Ya, luar biasa ya, saudara ya. Anda mau cerita apa? Mau cerita. Terus kita mau diem. Gereja diem, takut. Bukan karena cinta. Ya,
Gereja diam bukan karena kasih, saudara, karena takut. Gereja diam bukan karena mereka mengamalkan ajaran Yesus, tapi karena mereka di-framing dengan ketakutan. Buktinya apa? Buktinya gereja-gereja akhirnya nyogok pakai duit. Ya kan? Baru percaya kan? Ade Armando diomongin bolak-balik nggak percaya. Kita buka ya, bagaimana gereja Betani dan gereja-gereja besar lainnya kalau mau bangun, kenapa nggak pernah diganggu? Karena bayar jisah yang miliaran, lumayan jumlahnya, saudara ya. Dan itu bukan hanya oknum tertentu yang terima duit, bukan, saudara. Organisasi-organisasi Islam yang basisnya adalah NU yang terima duit. Dan Ade Armando masih mau tutup mata tuh yang begituan tuh. Kenyataannya yang terima uang itu adalah siapa yang paling besar terima uangnya? Nahdlatul Utama, saudara. Nahdlatul Ulama. Itu kenyataannya. Ibu Koni kemarin nanya, ya, ada penutupan gereja, saya bilang ya, setidaknya saya melihat ada 7. Baru tahun ini saja ada 7 penutupan gereja. Tahun ini saja. Ini baru bulan Maret. Ya, baru 2 bulan. Februari pertengahan Maret, 2,5 bulan. Loh, siapa yang nutup? Saya bilang, Nahdlatul Ulama. Kaget. Masa sih? Tak tunjuk Nahdlatul Ulama, ada suratnya. Orang-orang ya banyak yang saya nggak ngerti ya, banyak orang Kristen sendiri ngomong saya tolol, gerombolan tolol. Masa seorang Brigjen Junias Tobing dibilang tolol, Laksamana Ponto mantan Kabais dibilang tolol, Ibu Koni dibilang tolol. Emang kamu pinternya lebih pintar dari mereka? Saya mah nggak percaya kamu lebih pintar daripada Ibu Koni. Siapa yang ngomongin saya tolol kemarin ya? Ada YouTubers yang ngomongin saya tolol segala macam ya, bahwa semua yang gabung di dalam Zoom-nya kita. Emang di Zoom-nya kamu ada siapa saja? Ya, isinya orang-orang nggak berpendidikan semua. Di sini isinya doktor semua, saudara ya. Yang kita ngomong ya adalah segala sesuatu yang dianggap tabu di Indonesia. Yang kita bisa bicara dengan bebas di Zoom ini. Semua yang tabu di Indonesia Anda bisa bicarakan dengan bebas di Zoom ini, saudara. Dan kita Zoom ini bukan orang kaleng-kaleng yang masuk di sini, saudara ya. Bukan orang kaleng-kaleng. Nggak main-main. Ya, Anda boleh percaya, boleh enggak, saudara ya. Bukan orang kaleng-kaleng. Kalau Anda masih ngomong Pak Tobing orang nggak jelas, waduh, saya nggak tahu yang definisi jelas bagimu apa sekarang. Kalau Anda masih ngomong Pak Laksamana Ponto orang nggak jelas, saya nggak ngerti jelasmu itu apa. Jelasmu ya si ceker babi itu jelas. Jelasmu si kapal oleng itu jelas, saudara. Jelasmu ya itu si debitur itu jelas. Saya kagak ngerti si definisi jelasmu itu apa. Tapi kita nggak main-main, saudara ya. Kita nggak main-main. Kalau kita main keras, saudara. Kita main keras itu, definisi main keras itu bukan kita menumpahkan darah, tapi kita benar-benar dengan ideologi ya, dan dengan verbal kita, saudara. Ya kan? Di dalam kekristenan kita boleh berjuang untuk iman kita dan untuk apa yang kita yakini, saudara. Termasuk untuk ideologi. Tapi hanya boleh dengan otak, dengan verbal, nggak boleh dengan pedang, tidak boleh menumpahkan darah. Sebab kalau kita menumpahkan darah, maka sudah nggak ada jalan buat rekonsiliasi, saudara. Tapi kalau kita otak dengan verbal, kita berharap agar orang itu berubah. Kita nggak tahu setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20, 70 tahun, 100 tahun mereka akan berubah. Tapi kalau sudah ada pertumpahan darah, makin lebar jurangnya. Itu yang terjadi, saudara ya. Dan Anda boleh percaya, boleh enggak, itu faktanya. Ya, sebentar. Ini ada Irna Rindia.